Penindasan adalah tema yang tak bisa dihindari dalam banyak film tentang perempuan. Baik dalam kisah perjuangan seperti Still Tomorrow maupun dunia penuh fantasi seperti Barbie, seolah-olah ketika kamera diarahkan pada perempuan, adegan diskriminasi dan luka yang mereka alami tampak seperti sesuatu yang memang harus mereka tanggung sejak lahir. Sebenarnya, film yang membahas kesulitan hidup perempuan sudah banyak, namun film yang akan saya bahas hari ini benar-benar terasa berbeda. Kisah itu terjadi pada tahun 60-an di Prancis. Pelukis perempuan bernama Mariani tiba-tiba menerima surat dari seorang bangsawan 2 bulan sebelumnya, mengundangnya ke sebuah rumah besar di pulau terpencil. Ia diminta untuk melukis potret putri kedua mereka yang bernama Heloise demi keperluan pernikahan. Pada masa ketika sistem patriarki begitu kuat dan bakat perempuan kerap diabaikan, jelas perjalanan jauh ini menjadi kesempatan penting yang dapat mengubah nasibnya. Ia berangkat sendiri dan duduk di atas perahu yang berguncang dengan hati yang penuh harapan sekaligus kegelisahan. Satu-satunya yang bisa ia genggam erat hanyalah kotak peralatan lukis, seolah itu adalah satu-satunya tempatnya untuk bersandar. Namun nasib memang suka mempermainkan orang. Angin di laut tiba-tiba bertiup kencang, dan ombak bergulung kuat hingga kapal bergoyang hebat. Sedikit saja ia lengah, peti berisi kertas gambar dan peralatan melukisnya terjatuh ke laut. Para lelaki di kapal hanya diam, tidak berniat sama sekali untuk menolongnya. Mariani sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu, dan dengan cepat ia melepas jaket tebalnya dan melompat ke dalam air laut yang dingin. Ia berjuang meraba-raba di antara gelombang laut, hingga akhirnya berhasil menggenggam kembali harapan berat yang hampir tenggelam itu. Meski seluruh tubuhnya basah kuyup dan tampak sangat menyedihkan, para pendayung sama sekali tidak berniat membantunya, seolah semua itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah tiba di tepi pantai, ia memanggul ranselnya seorang diri, menyeret tubuhnya yang sudah basah, dan melangkah dengan susah payah di bawah cahaya senja. Barulah ketika malam benar-benar turun, ia berhasil menemukan rumah sang nyonya bangsawan. Meskipun Mariani datang sebagai tamu undangan, ia sama sekali tidak mendapat perlakuan istimewa. Justru ia ditempatkan di sebuah gudang yang baru dibersihkan secara terburu-buru. Mariani tidak terlalu mempersoalkan hal itu, dan malah bertanya kepada pelayan tentang sifat dan kepribadian sang putri kedua. Namun ia tak menyangka bahwa Louise sebenarnya dibesarkan di biara sejak kecil, dan baru setelah kakak perempuannya meninggal secara tiba-tiba, ia terpaksa meninggalkan kehidupan religiusnya. Karena tekanan keluarga, ia menggantikan peran sang kakak untuk menjalani takdir pernikahan yang telah diatur. Mariani berniat menanyakan lebih jauh, tetapi sang pelayan tidak mau berbicara lebih banyak. Pada masa itu, sebelum seorang perempuan dinikahkan jauh dari kampung halamannya, ia harus terlebih dahulu mengirimkan sebuah potret kepada keluarga calon suami. Jika pihak laki-laki puas dengan potret tersebut, barulah pernikahan bisa dilanjutkan. Dahulu, sang nyonya bangsawan juga melalui proses yang sama, dan kini giliran putrinya yang harus menjalani tradisi itu. Jika potret itu mampu menarik perhatian keluarga kaya tersebut, Louise akan dinikahkan ke Milan, dan seluruh keluarganya bisa ikut pindah bersamanya. Tanpa menunjukkan emosi, sang nyonya membicarakan masa depan putrinya dengan Mariani. Meskipun ia baru saja kehilangan suami dan putri sulungnya, keberadaan Louise seolah hanya menjadi alat baginya untuk tetap menjalani hidup. Barangkali, setelah melewati pergantian generasi demi generasi, hatinya sudah lama membeku dan terbiasa dengan nasib perempuan yang selalu diatur. Alasan pelukis yang diundang sebelumnya gagal adalah karena Louise menolak pernikahan itu dan tidak mau menampakkan dirinya. Maka sang nyonya menyarankan agar Mariani berpura-pura menjadi pendampingnya jalan-jalan, lalu secara diam-diam mengamati Louise saat ia keluar sehingga potret itu dapat diselesaikan secara sembunyi-sembunyi. Untuk membuktikan kemampuannya, Mariani menyetujui permintaan tersebut, meski hatinya mulai diliputi keraguan. Sebelum bertemu dengan Louise, ia lebih dulu menghentikan langkah sang pelayan. Mariani menarik pelayan itu dan bertanya tentang kejadian putri pertamanya. Pelayan itu menarik napas panjang, seolah kenangan itu masih menyakitkan. Kami berjalan di dekat tebing waktu itu. Sore hari angin kencang dan jalurnya sempit, padahal ia di belakangku, hanya beberapa langkah. Lalu tiba-tiba ia menghilang, tidak ada suara dan tidak ada teriakan. Sampai sekarang, aku masih tidak tahu apakah itu kecelakaan atau sesuatu yang lain. Saat itu Mariani baru sadar mengapa hatinya sejak tadi selalu gelisah. Karena itu, untuk menghadapi Louise, ia pun memusatkan seluruh perhatiannya. Ia bergegas menuruni tangga dan melihat sosok mungil yang dibalut mantel besar.
Dari belakang, bayangan itu tampak murung dan sulit didekati, seolah tidak puas dengan jadwal yang diatur oleh ibunya. Lois melangkah keluar rumah tanpa sepatah kata, dan langkahnya semakin lama semakin cepat. Topi longgarnya perlahan-lahan bergeser mengikuti gerakannya, hingga akhirnya memperlihatkan rambut pirang keemasan yang memukau. Mariani mengikutinya dari belakang, dan diam-diam memperhatikannya. Namun tiba-tiba Lois mempercepat langkahnya, berlari menuju tepi tebing. Lois berjalan mondar-mandir di tepi tebing. Angin laut yang asin mengibarkan rambut pirangnya, sementara ombak biru menghantam karang. Sosoknya yang kesepian seakan-akan melebur dalam pemandangan luas dan suram itu. Mariani berdiri di belakangnya, menatap dengan saksama untuk menangkap setiap detail ekspresinya, tak berani melewatkan satupun hal penting dari Lois. Namun saat diam-diam mengamatinya, ia justru tak sengaja tenggelam dalam sepasang mata Lois yang berkilau seperti gugusan bintang. Demi bisa menyelesaikan potret itu secepat mungkin, Mariani terus memperhatikan Lois. Secara terang-terangan maupun diam-diam, ia tetap merekam setiap gerak dan perubahan wajahnya. Saat malam tiba dan ia akhirnya sendirian, barulah ia mencoba menggambar garis-garis wajah Lois di atas kertas. Namun tanpa model sebagai acuan, setiap sapuan pena terasa sangat sulit. Terlebih lagi, ia masih menyembunyikan identitasnya, rasa bersalah dan gelisah pun terus membayangi hatinya. Untuk memecahkan kebekuan, ia memberanikan diri mengajak Louis berbincang. Tanpa sengaja, topik pembicaraan itu menyentuh penyebab kematian kakak perempuannya. Louis pun tampak terkejut, karena di dalam keluarga, semua orang selalu menghindari pembahasan itu. Vous êtes la première personne à ne pas avoir peur de poser cette question. Après vous, j'imagine. Vous comprenez que ça m'inquiète? Bagi Lois, kesederhanaan dan kebebasan di biara jauh lebih berharga daripada kedudukan sebagai istri dari seorang asing. Setidaknya di sana, ia adalah tuan atas dirinya sendiri. Percakapan mereka yang mengalir lembut seperti sungai perlahan membuka jarak di antara hati mereka, dan Lois pun mulai merasa penasaran terhadap Mariani. Et vous? Quand allez-vous vous marier? Je ne sais pas si je vais me marier. Vous n'y êtes pas obligé? Non. Je vais prendre la succession de mon père. Il a un commerce. C'est parce que vous pouvez choisir que vous ne me comprenez pas. Je vous comprends. Suatu hari Mariani mengenakan gaun milik Lois dan berdiri di depan cermin, memperhatikan pantulan dirinya sambil mempelajari permainan cahaya dan bayangan. Namun tiba-tiba, terdengar langkah kaki Lois dari luar pintu. Mariani buru-buru bersembunyi di balik tirai dan segera melepas gaun itu. Ketika ia keluar kembali, ia terkejut melihat Lois sedang duduk tenang di atas kursi. Ekspresi dan sikapnya begitu mirip dengan sosok dalam lukisan Mariani, hingga Mariani sempat terpaku sejenak. Vous avez du tabac? Oui. Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain. Vous serez libre. Être libre, c'est être seul. Vous ne croyez pas? Je vous dirai demain. Lois memberitahu Mariani bahwa besok ia akan pergi ke biara untuk mendengarkan musik. Mendengar bahwa Lois belum pernah bersentuhan dengan musik simfoni sebelumnya, Mariani berjalan menuju sudut ruangan, ke arah sebuah piano kayu berdebu. Ujung jarinya menyentuh tuts piano, dan nada-nada jernih itu mengalir keluar seperti mata air. Bagi Lois, suara itu benar-benar terdengar asing. Dengan rasa ingin tahu, ia mendekat dan duduk di sisi lain piano. Saat Mariani menoleh, yang terlihat olehnya adalah raut Lois yang tenang dan lembut. Tatapan Lois perlahan menjadi dalam dan hangat, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang mengikat hatinya. Dalam pertemuan pandang yang sekejap namun bergetar, sebuah perasaan yang belum pernah mereka pahami mulai tumbuh. Seperti tunas kecil yang menembus kegelapan malam, diam-diam menyentuh ke dalam hati mereka tanpa mereka sadari. Untuk pertama kalinya, wajah Lois memancarkan senyum tulus yang hangat bak cahaya matahari pagi. Keesokan harinya, Mariani memanggil pelayan dan memintanya mengenakan gaun hijau itu untuk menjadi model sementara. Namun di sela-sela sang pelayan beristirahat, Lois tiba-tiba pulang. Mariani buru-buru menyembunyikan tangannya yang berlumuran cat di belakang punggungnya, berusaha tetap tenang saat berbicara dengannya. Comment était cette messe? Mais j'ai aussi senti que vous me manquiez.
Pada malam hari, Mariani akhirnya menyelesaikan lukisan itu, namun ia tidak segera menyerahkannya kepada Nyonya bangsawan. Ia memutuskan untuk memperlihatkannya kepada Lois terlebih dahulu, dan mengakui semua kebohongan yang ia lakukan selama beberapa hari ini. Mendengar hal itu, sang Nyonya justru menunjukkan pengertiannya. Sejak Mariani datang, putrinya tampak jauh lebih ceria, dan rasa sukanya pada Mariani begitu jelas terlihat dari wajahnya. Namun kepercayaan yang tak terduga ini justru membuat Mariani semakin terombang-ambing dalam pergulatan batin. Sepanjang malam, ia sulit tertidur, mengambil potret lama yang pernah dibuat orang lain untuk Lois. Cahaya lilin perlahan-lahan bergerak di atas permukaan kertas, membuat bayangan gelap bergeser lembut. Mariani mencoba membandingkannya, apa perbedaan antara Lois dalam lukisannya dengan Lois dalam gambar lama itu. Namun, tanpa sengaja lilin itu miring, dan api kecil seketika menjilat bagian dada Lois dalam potret lama itu. Nyala itu tiba-tiba membesar, memantulkan cahaya merah pada wajah Mariani. Api yang menari itu seolah menegur nasib yang mengekang Lois, atau mungkin mencerminkan perasaan yang baru tumbuh di antara mereka, namun tak bisa diucapkan. Setelah semalam penuh gelisah dan tersiksa, Mariani akhirnya mengakui identitas dan kebohongannya kepada Lois. Kebenaran itu membuat dahinya berkerut, kemarahan jelas tergurat dari raut wajahnya. Baginya, semua pemahaman dan semua resonansi jiwa yang ia rasakan ternyata hanyalah ilusi. Tatapan-tatapan yang membuat hatinya bergetar tidak lebih dari tipu daya yang keji. Dengan marah, Lois berbalik dan berlari menuju pantai, berusaha memadamkan api di hatinya dengan dinginnya air laut. Lois belum pernah turun ke air sebelumnya, tetapi mencoba sesuatu yang asing mungkin satu-satunya kebebasan yang tersisa baginya. Mariani dapat membaca keputusan keras di balik tindakan itu. Ia berdiri di tepi pantai, memandang Lois dari kejauhan, membiarkan ombak bergulung di antara mereka. Angin laut perlahan-lahan bertiup, dan beragam pikiran tenggelam bersama suara gelombang. Di sisi lain, bibir Mariani melengkung tipis, menampakkan senyuman pahit yang menyakitkan. C'était donc ça vos regards. Karena selama proses melukis Lois tidak pernah menunjukkan senyum, potret itu pun tampak sama sekali tidak bernyawa, persis seperti dirinya di masa lalu. Setelah melihatnya, Lois merasa sangat tidak puas. Vous ne dites rien? C'est moi? Oui. Vous me voyez comme ça? Il ne s'agit pas que de moi. Lois menatap sosok dalam lukisan itu, tetapi ia hanya merasakan kekakuan serta keterasingan. Itu sama sekali tidak mirip dengan dirinya, bahkan tidak seperti dirinya yang seharusnya dikenal oleh Mariani. Que cela ne soit pas proche de moi, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais que cela ne soit pas proche de vous, voilà qui est triste. Qu'en savez-vous? Si c'est proche de moi. Je ne vous savais pas critique d'art. Je ne vous savais pas peintre. Keraguan Lois seketika melukai harga diri Mariani dan memicu rasa perih yang sulit digambarkan. Dalam rasa malu dan kesal yang memuncak, Mariani mengangkat tangannya dan merusak lukisan itu. Sang Nyonya yang melihat kejadian tersebut seketika murka dan langsung memerintahkannya untuk meninggalkan pulau tersebut. Lois sebenarnya sangat tidak rela. Dengan suara pelan, ia berjanji kepada ibunya bahwa ia akan bekerja sama agar Mariani bisa menyelesaikan potret itu. Kebetulan, sang Nyonya harus pergi meninggalkan pulau selama 5 hari. Maka ia pun memberi syarat saat sang ibu kembali, lukisan itu harus sudah selesai. Tanpa kekangan dari sang Nyonya, suasana di dalam rumah menjadi jauh lebih ringan. Sebuah kebebasan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, seakan-akan memenuhi setiap sudut ruangan. Lois dengan inisiatif sendiri mengenakan gaun hijau itu dan duduk di tempat yang tak terhitung banyaknya ia bayangkan dalam benak Mariani. Segalanya sudah siap, namun ketika Mariani mengangkat kuasnya, tatapan Lois yang begitu intens membuat ujung jarinya bergetar, hatinya tak juga tenang. Namun dengan Lois sebagai rujukan langsung, sapuan kuasnya memang menjadi jauh lebih lancar. Meski begitu, senyum Lois tetap tak mampu ia tangkap, hingga wajah dalam lukisan pun terus membawa sisa-sisa kemurungan yang tak bisa dihapuskan. Je n'arrive pas à vous faire sourire. C'est comme si j'avais l'impression de le faire et qu'il disparaissait. Je ne voulais pas vous blesser. Vous ne m'avez pas blessé. Si, je le vois. Quand vous êtes ému, vous faites comme ça avec votre main. Vraiment. Oui.
Et quand vous êtes embarrassé, vous mordez vos lèvres. Et quand vous êtes agacé, vous n'essayez pas. Vous savez tout. Pardonnez-moi, je n'aimerais pas être à votre place. Mariani memahami segalanya, dan tatapan yang ia lontarkan hari demi hari sudah lama mengukir setiap detail diri Lois ke dalam penglihatannya. Namun, yang tak pernah ia duga adalah bahwa dirinya pun telah terbaca sepenuhnya oleh Lois. Dalam tatapan panjang yang terjalin di antara mereka, udara seakan-akan membeku sekaligus memanas. Sebuah perasaan kental yang sulit diungkapkan perlahan mengalir di ruang sempit yang memisahkan mereka. Perasaan baru itu bergelora seperti arus bawah yang deras, namun pada akhirnya, berkat kendali diri Mariani, mereka masing-masing mundur kembali ke dalam batas aman yang juga menyisakan kehampaan. Dalam waktu senggang, mereka melepaskan aturan identitas yang membelenggu. Bersama pelayan muda itu, mereka duduk mengelilingi meja, bermain kartu dengan riang. Jemari mereka lincah membalik kartu, tawa mereka saling beradu di udara, seakan mereka kembali ke masa kecil yang bebas dari beban. Untuk sesaat, semua masalah yang ada seketika lenyap. Namun setelah momen bahagia itu berlalu, si pelayan muda mengungkapkan sebuah rahasia. Ternyata ia sedang hamil, dan ia berencana menggugurkan kandungannya diam-diam selagi nyonya bangsawan tidak berada di pulau. Keesokan paginya, mereka bertiga berlari menuju pantai yang luas. Mereka berlarian bebas dalam hembusan angin, lalu masuk lebih jauh ke alam liar untuk mencari daun-daunan yang diperlukan untuk menggugurkan kandungan. Dalam perjalanan itulah, Lois mengetahui bahwa Mariani pernah mengalami hal serupa. Lois pun bertanya bagaimana rasanya mencintai seseorang. Mariani hanya menjawab pelan, namun suling diungkapkan. Malam itu mereka duduk melingkari perapian, cahaya api yang menari memantulkan kilau hangat pada wajah masing-masing. Lois memegang sebuah buku, dengan lembut membacakan kisah Orpheus menyelamatkan istrinya dari neraka. Konon, pada malam pernikahannya, istri Orpheus meninggal karena gigitan ular berbisa. Rasa duka yang begitu besar merobek hati Orpheus. Tanpa memedulikan apapun, ia mengejar hingga ke alam kematian, berniat ingin membawa kembali istrinya. Dengan alunan lirih dan pilu dari kecapinya, ia berhasil meluluhkan hati Hades yang keras. Penguasa dunia bawah itu membuat pengecualian dan mengizinkan Orpheus membawa pulang istrinya. Namun ada satu syarat. Sebelum mereka sepenuhnya meninggalkan dunia bawah, Orpheus tidak boleh menoleh untuk melihat istrinya meski hanya sekali. Jika ia melanggar, Eurydice akan hilang selamanya. Orpheus pun membawa istrinya mendaki melalui kegelapan yang tebal. Langkah kaki sang istri di belakangnya adalah satu-satunya penghiburan yang membuatnya terus maju. Lorong gelap yang panjang itu akhirnya berujung. Namun tepat pada saat itu, sebuah pikiran mengerikan mencengkeram dirinya. Apakah istrinya benar-benar mengikutinya dari belakang? Ketakutan seketika menenggelamkan akalnya, dan tepat ketika ia hendak melangkah keluar dari gerbang dunia bawah, ia tak lagi mampu menahan diri untuk menoleh. Begitu pandangannya menyentuh wajah sang istri, kutukan Hades pun menjadi nyata. Eurydice menghela napas putus asa, dan tubuhnya lenyap bagaikan asap. Orpheus meraih tangan ke arah kekosongan, namun tak mendapatkan apapun. Dan kali ini, itu adalah perpisahan yang sungguh abadi. Cerita berlanjut sampai di sini. Cahaya api berkilau di mata Lois saat ia menerima infus. Ia menghela napas pelan, seolah-olah semua ini terjadi karena ia terlalu larut dalam cinta, ketakutan, dan kerinduan yang menumpuk telah menenggelamkan segalanya. Namun Mariani hanya menggeleng pelan, pandangannya sama sekali berbeda. Il choisit le souvenir d'Eurydice. C'est pour ça qu'il se retourne. Il ne fait pas le choix de l'amoureux, il fait le choix du poète. Lois tidak segera membantah. Ia hanya terdiam sejenak, sementara suara petikan dari nyala api di perapian memenuhi keheningan. Ia tampak memikirkan sesuatu. Tatapannya menjadi jauh dan dengan nada yang membawa dinamika aneh, ia berkata pelan bahwa ia merasa sakit. Peut-être que c'est elle qui lui a dit. Retourne-toi. Hati Mariani tiba-tiba berdebar keras. Ia menatap Lois dengan sungguh-sungguh. Dari mata Lois yang begitu memahami sekaligus menyimpan kepedihan, Mariani langsung mengerti. Itu adalah keputusasaan seseorang yang tidak mampu mengendalikan nasibnya sendiri, seperti jeritan-jeritan tanpa suara di tepi jurang.
Untuk membantu si pelayan kecil menggugurkan kandungannya, mereka diam-diam keluar di malam hari untuk mencari seorang nenek yang berpengalaman. Di tengah gelapnya malam, mereka justru berjumpa dengan sekelompok pelayan wanita yang sedang mengadakan pertemuan rahasia di alam terbuka. Sebuah unggun api besar menyala terang di tengah lapangan, lidah-lidah apinya menjilati kegelapan. Para wanita itu berpegangan tangan, mengelilingi api, bertepuk tangan sambil mengulang-ulang satu baris nyanyian yang sama. Nyanyian itu membawa ritme, seperti takdir yang berulang tanpa akhir. Lirik sederhana itu menggema di malam hari bagaikan rantai tak kasat mata, menimbulkan rasa sesak yang sulit dijelaskan. Mariani menatap Lois dari balik kobaran api yang menjulang. Cahaya api membuat udara tampak bergetar, wajah Lois muncul dan menghilang di antara gelombang panas, dan saat tatapan mereka bertemu, seolah keduanya bisa membaca beban di hati satu sama lain. Dalam sekejap itu, Mariani yang peka menyadari ujung mata Lois tampak sedikit memerah. Seolah nyanyian yang berulang-ulang itu menusuk jauh ke dalam dirinya, mengingatkannya pada nasib yang sama beratnya yang tak bisa ia lepaskan. Api yang berkobar menari dengan liar di antara mereka, naik tingginya kobaran ke udara, dan di tengah tatapan tanpa suara itu, sebutir percikan kecil tanpa disadari menempel pada ujung rok Lois. Namun Lois sama sekali tidak menyadarinya. Ia masih menatap Mariani dengan tenang, tatapan yang begitu fokus, hampir keras kepala. Untung saja si pelayan kecil menjerit kaget dan segera maju untuk memadamkan percikan itu. Upacara para pelayan terus berlangsung, tetapi perasaan antara Mariani dan Lois justru semakin kuat dan semakin sulit diungkapkan. Mereka kembali ke pantai yang familiar itu. Ombak berbisik pelan, cahaya bulan terasa dingin. Namun keduanya saling menatap dalam diam, tubuh seakan tertarik seperti magnet, perlahan-lahan mendekat tanpa bisa menahan diri. Setelah kehangatan singkat itu, Lois tiba-tiba berbalik dan lari terburu-buru, seolah tersentuh sesuatu yang membakar, meninggalkan Mariani seorang diri bersama angin laut yang dingin. Mariani pulang ke rumah dengan hati kacau. Di dalam, ruangan tampak kosong, tidak terlihat bayangan Lois. Ia mengangkat lilin dan melangkah perlahan naik ke lantai atas. Cahaya lilin memantulkan bayangan besar yang bergoyang di dinding, setiap langkah terasa seakan menekan kecemasannya sendiri. Dalam keadaan setengah linglung, ia melihat sekelebat sosok bergaun putih berdiri diam di tikungan tangga, seolah-olah sedang menatapnya. Jantungnya seketika berdebar, tetapi ia tetap memfokuskan pandangannya. Namun yang ada hanyalah koridor kosong. Baru ketika ia memasuki kamarnya dan melihat Lois sedang menunggunya di sana, hatinya merasa benar-benar tenang. Kelelahan yang luar biasa, bercampur rasa getir karena hampir kehilangan, itu semua menyeruak sekaligus. Mariani melangkah pelan, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Lois, merasakan kehangatan yang dikenalnya dan getaran halus yang nyaris tak terlihat. J'ai cru que vous aviez pris peur. Vous aviez raison. J'ai peur. Pertahanan terakhir mereka akhirnya runtuh. Malam itu cinta menyeruak seperti gelombang pasang dan menenggelamkan keduanya, memastikan bahwa tidak ada tidur bagi mereka malam itu. Ketika Lois kembali menjadi model untuk Mariani, ia selalu tak bisa menahan senyum kecil di sudut bibirnya. Matanya dipenuhi cahaya manis. Senyum tanpa sadar itu justru menjadi godaan paling mematikan bagi Mariani. Ia berkali-kali mencoba menahan diri, tapi sia-sia. Pada akhirnya, ia hanya bisa melangkah mendekat dan menutup senyum yang membuat hatinya kacau itu dengan sebuah kecupan lembut. Di tengah canda kecil itu, potret tersebut akhirnya selesai. Lois menatap dirinya dalam lukisan itu dengan penuh kepuasan, namun bagi Mariani, hatinya terasa seperti disayat. Lukisan itu selesai, dan itu berarti ia harus menyerahkan gadis yang ia cintai kepada orang lain. Kebahagiaan di hati Lois seketika pecah, digantikan oleh kegelisahan dan kepedihan karena merasa dirinya dipermainkan oleh nasib. Ia merasa Mariani telah meletakkan semua beban dan rasa sakit itu di pundaknya sendiri. Vous me le demandez. Répondez. Non. Lois berbalik dan berlari, air mata mengalir tanpa suara. Bunga-bunga di dapur telah layu, namun pada sulaman si pelayan kecil masih tersisa gambaran dirinya saat sedang mekar. Ia bertanya pada Mariani apakah semuanya sudah siap karena sang bangsawan akan kembali besok. Seketika Mariani panik. Ia berlari ke pantai, lalu memeluk kekasihnya dari belakang dengan erat. Rasa sedih karena perpisahan pun menghapus kemarahan Lois.
Lois perlahan-lahan mengusap wajah Mariani, inci demi inci, seolah ingin mengukir setiap detailnya ke dalam ingatannya. Setelah kembali ke rumah, mereka berdua menyelesaikan sentuhan terakhir pada potret itu bersama. Dalam sisa gairah dan emosi yang masih membara, inspirasi Mariani mengalir. Ia mengangkat cermin tembaga kecil dan melukiskan wajah Lois di atasnya. Vous voulez une image de moi? Oui. Laquelle? Celle-là. Donnez-moi votre livre. Dites-moi un chiffre. 28. Itu adalah malam terakhir mereka. Di mata keduanya terpancar cinta sekaligus keputusasaan. Mereka saling mengenang hari-hari yang singkat namun penuh kehangatan hingga akhirnya tertidur lelap. Cahaya pagi menandai akhir segalanya. Sang bangsawan sangat puas dengan potret itu dan memberi mereka bayaran yang besar, tetapi yang diinginkan Mariani hanyalah Lois. Dengan alasan ingin berpamitan, ia berharap bisa melihat Lois sedikit lebih lama. Setelah memberi pelukan terakhir pada kekasihnya yang berdiri di atas pasir putih itu, kesedihan yang begitu dalam membuatnya tak sanggup bertahan. Ia hanya bisa berbalik dan melarikan diri keluar rumah. Retourne à toi. Waktu mengalir tanpa suara, hidup tetap berjalan. Hanya saja semuanya terasa diselimuti debu yang tak bisa dihapus. Sebagai pelukis perempuan, Mariani tetap tidak bisa diterima di dunia itu. Ia hanya bisa terus menyembunyikan jati dirinya, menandatangani karya-karyanya dengan nama sang ayah, dan mencari sedikit celah untuk bertahan melalui pameran-pameran seni. Ia berjalan tanpa tujuan, matanya menyapu setiap karya yang dipajang, namun tiba-tiba langkahnya seolah terpaku. Di posisi paling tengah ruang pameran, tergantung sebuah potret, di dalamnya tampak sosok perempuan yang dingin dan berjarak. Itu adalah Lois, perempuan yang ia rindukan siang dan malam. Dalam lukisan itu, Lois tetap memiliki ketenangan yang angkuh, tetapi tangannya menggenggam erat sebuah buku. Sudut buku itu terbuka jelas pada halaman ke-28. Mariani merasakan sebuah hantaman kuat menabrak dadanya, membuatnya nyaris tak bisa bernapas, seakan semua suara di ruang pameran itu menghilang. Gelombang emosi meluap di dalam hati, begitu kuat hingga hampir merobek dirinya. Mata Lois dalam lukisan itu tampak seolah menembus lapisan cat dan jarak waktu, langsung menatap dirinya begitu dalam. Semua perasaan yang tak pernah sempat diucapkan, seolah tersampaikan melalui tatapan itu. Lama setelah kejadian itu, Mariani kembali melihat Lois, juga untuk terakhir kalinya dalam hidup mereka. Itu terjadi di sebuah konser musik besar. Mariani berdiri di tengah kerumunan, dan dari kejauhan ia melihat Lois duduk sendirian di sudut paling terpencil di aula konser. Di panggung, orkestra mulai memainkan simfoni yang sangat ia kenal, melodi yang dulu pernah ia mainkan hanya untuk Lois, di rumah kecil dekat pantai itu. Nada-nada yang menggelegar, penuh pergulatan, memenuhi seluruh ruangan, membangunkan semua kenangan yang pernah ia kubur paksa di dasar jiwanya. Lois menggigit bibirnya sekuat mungkin, mencoba mempertahankan sisa wibawa terakhirnya. Namun air mata yang membuncah akhirnya menerobos tanggul hatinya, mengalir tanpa suara di pipinya yang kian pucat. Cinta dan putus asa yang pernah melingkupi udara di antara mereka kembali muncul dengan begitu jelas dalam badai musik itu. Dan Mariani, dari sudut lain ruangan, hanya bisa menatapnya diam, rakus, dan penuh kerinduan. Kali ini, takdir tidak lagi memberi mereka kesempatan untuk bertemu kembali. Portrait of a Lady on Fire adalah sebuah kisah yang membuat dada terasa panas sekaligus perih. Ia bercerita tentang cinta itu sendiri, cinta yang membara, penuh keberanian, namun sejak awal sudah ditakdirkan tanpa harapan. Di sebuah kastil terpencil di tepi pantai Prancis pada abad ke-18, seorang gadis muda dipaksa pulang dari biara untuk menunggu pernikahan dengan pria yang bahkan belum pernah ia temui. Tugasnya hanyalah menurut, duduk diam, dan membiarkan seorang pelukis melukis dirinya. Potret itu akan menjadi semacam kurikulum vitae, dikirim kepada calon suaminya agar pria itu bisa menilai dan memilih dirinya. Sang pria berhak mengamati dirinya dari selembar lukisan,
sementara ia bahkan tidak tahu seperti apa wajah calon suaminya. Dan Mariani adalah orang yang datang untuk mengunci sang burung dalam sangkarnya. Pada awalnya, Lois menolak untuk dilukis, ia seperti bayangan keras kepala yang selalu menghindar. Mariani hanya bisa diam-diam mengamati dirinya, ekspresi yang muncul sekejap lalu menghilang. Tatapan fokus saat membaca, getar halus pada bulu matanya ketika mendengarkan musik, dan lengkung gaun yang terangkat saat ia berlari di tepi pantai. Seiring waktu, pengamatan berubah menjadi tatapan. Dalam tatapannya tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu itu, perlahan-lahan mekar menjadi cinta. Mereka menemukan resonansi dalam denting-denting piano, begitu juga berbagi rahasia di bawah cahaya perapian di tengah malam. Begitulah cinta menyala, tanpa alasan, tanpa permisi, namun di tempat yang seharusnya tak pernah melahirkan cerita semacam ini. Dalam film itu, sosok laki-laki hampir tidak pernah muncul, namun aturan-aturan tak terlihat justru hadir di mana-mana, menekan hingga membuat orang sulit bernapas. Ketika si pelayan hamil, apa yang bisa ia lakukan? Ia tidak bisa pergi ke rumah sakit. Satu-satunya yang dapat dilakukan hanyalah berlari sekuat tenaga di sepanjang pantai, mencoba membuat kandungannya gugur dengan paksaan. Mariani menggertakkan gigi dan berlari bersamanya, menggunakan seluruh tenaganya untuk mendukungnya, membantu melawan takdir yang tidak adil pada perempuan. Sementara Lois hanya berdiri memandang pantai tanpa suara, wajahnya terlukis keputusasaan yang dalam dan tak terukur. Mariani mewakili amarah yang melawan, dan Lois adalah kesadaran pahit dari rasa tidak berdayanya. Salah satu adegan paling menggetarkan dalam film adalah ketika Lois menatap Mariani, sama sekali tidak sadar bahwa ujung gaunnya telah terbakar. Ia hanya terus memandang kekasihnya dengan penuh perhatian. Mungkin saja ia melihat api itu, mungkin saja ia merasakan panasnya, tetapi ia tidak bereaksi sama sekali. Ia mengangkat kepalanya sedikit dan terus menatap orang yang ia cintai, tanpa rasa takut dan tanpa rasa ragu. Itulah wujud cinta yang paling murni. Ulasan tidak akan pernah bisa menggantikan karya aslinya, dan film yang bagus selalu layak untuk ditonton berulang kali. Terima kasih sudah menonton.